Ya, kita membahas tentang konsep K3 dalam keperawatan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah bekerja, sebetulnya sudah pernah belajar tentang K3 ya? Ya nggak sih? Ya, ya Bu. Ada yang Iya, sudah Bu. menerapkan K3? Mungkin ada di rumah sakitnya bagian K3, Bapak Ibu. Atau ada tim khusus kalau di rumah sakit, ada tim khusus untuk menangani K3. Ada tim K3 Komite nggak di sini? Komite ya. Komite khusus ya untuk K3 ya, Bu. Tidak semua perawat ya. Tapi ya Bu. perawat wajib tahu nggak tentang K3 yang ada di rumah sakit? Wajib Bu. Wajib, Ya, Bu. wajib, Bu. Wajib tahu. Wajib, Bu. Wajib sekali, Bu. Ketika pertama kali masuk ke rumah sakit, kita diajarinya K3 ya? Ya, Iya, Iya Bu. Bu. Iya. Iya. hanya perawat ya. Mungkin praktikan pun juga kalau pertama kali masuk ke rumah sakit, diajarinya juga tentang pasien safety, tentang K3 gitu, nggih. Oke. Ini penting ya, penting harus diketahui oleh perawat gitu ya. Karena apa toh? Kenapa toh harus diketahui oleh perawat? Yang dulu diajarkan seperti apa? Seperti apa ya? Oke, kita bahas ya. Jadi kita bahas di belakang kenapa sih ini tuh harus diajarkan di awal ketika kita masuk ke rumah sakit gitu ya. Kenapa sih penting gitu ya dilakukan di awal ketika kita mau bekerja di rumah. Ya, apa namanya? Kita tidak menerapkan ini sehingga pasien kita nggak aman, pasien kita nggak nyaman gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini sejarah K3 ya. Mungkin nggak terlalu apa namanya bahas banyak ya. Jadi kan bilangnya keselamatan kesehatan kerja gitu ya. Kalau sejarah-secara umum gitu ya, K3 itu dimulainya dari zaman dulu gitu ya, zaman prasejarah. Tapi dulu hanya dari mulai pembuatan alat gitu ya, alat untuk melindungi diri biar selamat gimana sih gitu ya, biar aman itu gimana sih ya. Jadi zaman prasejarah ya mereka tahunya bagaimana cara melindungi dirinya gitu ya. Kalau bukan zaman sekarang sudah bisa bagaimana membuat kita aman, membuat kita nyaman gitu ya. Kalau zaman dulu itu dia hanya melindungi dirinya seperti apa sih sebelumnya gitu ya. Sampai akhirnya Hippocrates tahun 460 eh, sebelum Masehi itu menyembuhkan penyakit tetanus di kapal. Jadi dia harus menyembuhkan gitu ya. Bagaimana dia membuat ini selamat semua nih, aman semua gitu ya di kapal. Bayangkan di kapal ada penyakit gitu ya. Ya, dia harus nggak mungkin kan pas yang sehat terus nyebur ke laut gitu kan. Jadi bagaimana dia membuat K3 gitu ya di zaman Hippocrates gitu ya. Ya, ini juga era industri. Kalau K3 itu sebenarnya banyak digunakan di industri ya. Jadi pabrik-pabrik itu banyak menerapkan K3 gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke pabrik pun kita juga harus ada protap K3-nya ya. Lebih banyak digunakan di industri. Tapi sebetulnya di rumah sakit juga perlu gitu ya. Perlu diterapkan apa itu K3. Nah, ini yang dimaksud K3 ya. Seorang perawat itu kalau kerja harus sehat, harus aman nggak sih? Ya nggak? Harus. Semua ya, Iya. semua pekerjaan gitu ya. Semua pekerjaan kalau kita bekerja dalam kondisi tidak sehat, tidak nyaman di tempat kerjanya, itu apakah kerjaan kita baik, Pak Ibu? Bahkan Ya, Bapak Ibu perawat nih gitu ya. Perawat kerja mungkin sudah punya suami atau istri gitu ya. Kerja berangkat kerja berantem sama suami atau istrinya di tempat kerja nyaman nggak? Kerjanya enak nggak? Gak enak, Bu. Kalau bapak-bapak mungkin biarin aja gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya nggak nyaman gitu ya. Aduh kerja mau kerja kok berantem dulu gitu ya. Nggak enak gitu ya. Jadi nggak nyaman gitu ya. Apakah hasil kerja kita baik? Mungkin kalau banyak pikiran jadi yang biasanya sudah biasa nyuntik, cubit sana cubit sini akhirnya kena jarum gitu. Ya nggak? Itu gimana? Jadi, Bisa. Bisa, jadi Bu. jadi kalau kita mau menerapkan K3 ya kitanya dulu safety gitu ya. Jadi kalau kita mau memberikan pelayanan terbaik nanti di materinya Pak Moko gitu ya, kita memberikan pasiennya safety gitu ya, pasiennya selamat, ya kitanya dulu, perawatnya dulu dalam menerapkan keselamatan. Jadi kemungkinan
kalau kita bilang dia apa namanya K3 ya dia harus sehat ya. Sehat itu nggak secara fisik aja. Oh fisiknya sehat nih gitu ya. Oh nggak sakit nih, tapi mentalnya juga, sosialnya juga gitu. Jadi seseorang itu sehatnya bukan dalam hal oh ini fisiknya sehat nggak sakit. Oh, jadi dia bisa menerapkan K3 enggak, tapi mentalnya jangan tadi mau berangkat kerja berantem sama suaminya, berantem sama istrinya, jadi nggak fokus nih kerjanya, ya. Jadi kepikiran nih gitu ya. Jadi nggak bisa melakukan perawatan yang baik, nggak bisa Tapi merawat yang di mana? Sekilo. nya gitu ya. Mohon yang tidak berkepentingan boleh dimatikan atau ada yang membantu mematikan temannya mematikan suara temannya gitu ya. Oke. Jadi ya kalau kita sebagai perawat ya kalau mau kerja ya tetap harus sehat dulu ya agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kita kerjanya dalam bidang sosial ya, memberikannya jasa pelayanan ya. Jadi kalau jasa pelayanannya nggak baik, nanti diprotes sama sana sini ya. Jadi kalau bisa ya benar-benar kita dalam kondisi sehat dulu, gitu ya, selamat dulu, baru kita memberikan kesehatan pada yang. Kalau ada pertanyaan boleh raise aja ya, Bapak Ibu. Kalau mau tanya boleh raise aja ya. Jadi nanti saya bisa langsung apa namanya berkomentar gitu ya. Jadi bisa memberikan jawaban gitu ya. Oke, ini K3 ya. Tenaga kerja dan manusia pada umumnya baik jasmani atau rohani gitu ya. Sekaya dan budaya menuju ke masyarakat adil dan makmur sejahtera ya. Kita kan maunya bukan masyarakat ya, tapi pasien kita gitu karena kita bekerja di pelayanan. Kalau mungkin kalau Bapak Ibu yang dinas kesehatan tidak berhubungan dengan pasien gitu ya, apa yang baik ya dokumennya gitu ya, ya hasil kerjanya gitu ya yang baik. Tapi kalau Bapak Ibu di lingkungan rumah sakit ya dia tetap walaupun misalkan Bu saya kan kabit keperawatan Bu, saya kerjanya di diklat Bu gitu ya. Ya, tapi kan tetap memberikan apa namanya jasa ke orang lain gitu ya. Pelayanan ke orang lain. Saya pun bukan perawat di lapangan gitu ya. Saya bukan perawat di rumah sakit, tapi saya juga harus menjaga sehat jasmani rohani saya gitu sama pekerja. Berangkat kerja kalau lagi ada masalah di rumah juga nggak enak berangkat kerjanya gitu ya. Atau lagi badannya nggak enak, tetap nggak enak gitu waktu kerja ya. Kemudian secara keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam dia mencegah kecelakaan mungkin terjadi ya di rumah sakit ya. Ada bapak ibu yang pernah kecelakaan di rumah sakit lagi bawa pasien dan karenanya jatuh gitu pernah nggak? Kursi rodanya nabrak gitu pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Pasiennya gelundung gitu. pernah. Jadi di rumah sakit pun ada kecelakaan, jangan dipikir kecelakaan hanya di pinggir jalan gitu ya. Tapi di rumah sakit pun juga ada kecelakaan. Mungkin di rumah sakitnya tempatnya nggak rata gitu ya, ada naik turunnya gitu ya. Nah itu juga mungkin kan kecelakaan pasiennya bisa aja jatuh gitu ya. Nah, kalau nggak kita jaga, nah bahaya nih ya. Kebakaran sangat mungkin ya. Ledakan, ya ini banyak gas di rumah sakit ya. Ada oksigen, kita ada nitrogen gitu ya. Jadi kemungkinan ada ledakan. Pencemaran udara, polusi, ada ya. Polusi itu bukan hanya udara saja, tapi bisa suara. Yang kerja di ICU, mungkin sudah familiar dengan suara taat itu pusing gitu ya. Jadi mungkin polusi udara polusi suaranya sudah tidak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau yang tidak bekerja di ruang intensif, mungkin masuk ruang intensif, kupingnya sakit ya, ya enggak? Karena suara siring pam, suara ventilator itu kan keras-keras ya. Mungkin ada polusi suara juga gitu ya. Kemudian penyakit, ini yang paling banyak terjadi pada kita ya, penyakit gitu ya. Infeksi nosokomial dari kita ke pasien atau dari pasien ke kita. Ya, itu juga bisa menyebabkan bahaya juga bagi kita gitu ya. Oke, ini selamat gitu ya. Selamat. Jadi kalau kita bilang K3 itu ada keselamatan dan kesehatan. Jadi kita bahas satu-satu. Keselamatan itu apa toh? Ya, mengendalikan kerugian dari kecelakaan, mencegah gitu ya. Mencegah biar tidak terjadi kecelakaan, mengontrol resiko ya yang mungkin bisa menyebabkan suatu bahaya. Ya, misalkan zaman dulu kalau pakai zaman dulu tabung oksigen itu nggak sentral ya.
Kalau sekarang tabung oksigen sentral ya, kemungkinan ledakan di ruangan jarang. Tapi zaman dulu masih, kalau saya dulu waktu zaman praktek dulu, itu oksigen masih dalam bentuk tabung yang besar-besar itu. Yang kemungkinan kalau ketarik pasien bisa jatuh. Ya nggak? Sekarang masih ada nggak rumah sakit yang menggunakan begitu? Atau sudah pakai sentral semua? Masih ada. Ada? Masih ada. Terus. Ada. Perawatnya masih gantiin oksigen gitu nggak? Pindahin oksigen gitu masih nggak? Bisa. Kadang-kadang, Bu. Ya, Biasanya kalau IPSRS, Bu. PSRS-nya nggak ready, Bu, pasiennya keburu oksigennya habis, yang pindah siapa? Oh, enggak mau perawatnya, Bu. Nggak mau perawatnya ya. Enggak Resiko mau. ya, Bu. Mau Iya, nggak mau ya resiko. perawatnya. Ya, mau nggak mau ya perawatnya lah. Pasiennya ngap-ngap PSRS nggak datang-datang gitu ya. Ya sudah, kita sendiri yang pindah gitu. Ya, nah itu resiko nggak, Bu? Saya dulu kalau waktu saya pernah lari ketika lagi bimbingan dengan mahasiswa, saya lari karena apa? Karena oksigennya ketarik pasien jatuh gelundung, brang gitu loh. Lari ya, takut kalau ada ledakan kan ya. Nah ya di dalam ruangan sudah kocar-kacir semua gitu ya. Ya takut ada ledakan. Nah itu kemungkinan terjadi. Tapi kalau pakai oksigen sentral bisa meledak nggak ya oksigen sentral itu? Risikonya besar juga nggak pakai oksigen sentral? Kalau bocor bisa ya. Ada kebocoran mungkin ya bisa meledak juga ya. Jadi ya bagaimana kita mencegah nih biar tidak terjadi apa namanya ledakan, nggak jadi kebakaran gitu ya, mencegah terjadinya kecelakaan. Nah itu menjaga keselamatan, safety gitu ya. Nah kalau kesehatan ya menjaga biar kita sehat. Jadi katakan sehat kan baik ya dalam kondisi fisik maupun psikologis. Misalkan bapak ibu nih kerja di rumah sakit di ruangan, nggak suka sama temennya gitu ya, ada masalah dengan teman sepekerjaannya, jaganya satu shift, sehat nggak itu Bu, Bapak Ibu? Sehat Enggak, nggak? Bu. Tidak, Kan nggak sehat gitu ya. tidak Jadi sehat mental. Ya. sehat mental gitu ya. Apalagi jaganya harus barengan gitu ya. Di tempat kami pun ada yang masih berantem sampai sekarang ya. Kalau mau pergi-pergi kemana nggak mau gitu ya, harus supervisi bersama nggak mau, ya nggak sehat mental juga ya. Jadi kalau kita ya keadaannya memang betul-betul kondisi fisiknya itu juga baik gitu, fisiknya baik, psikologisnya baik ya. Jadi benar-benar kita melakukan pekerjaan, melayani pasien, pekerjaan kita itu juga dalam kondisi yang baik sehingga nanti tercipta nih, oh pasiennya juga safety gitu ya, jangan sampai pasiennya juga tidak safety nantinya. Sampai sini ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Terlalu cepat enggak ya? Ya. Oke, nah ini jadi K3 itu apa? Ya, ada yang mau tanya? Belum? Oke, lanjut ya. Oke, jadi K3 itu apa? Usahanya untuk memberikan jaminan keselamatan dan menegakkan belajar kesehatan pada pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Besok kita akan bahas ya penyakit akibat kerja itu apa ya. Tadi sudah ada yang konsul tapi saya belum baca, sempat baca. Mohon maaf yang konsul, ini pekerjaannya lagi kejar-kejaran jadi apa namanya buat buka konsulan belum sempat. Nanti kalau sudah sempat saya baca semua ya. Kayaknya kemarin sudah banyak yang ngirim soalnya tapi baru saya baca-baca aja. Ya, tunggu ya. Oke. Kemudian pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Di rumah sakit Bapak Ibu ada fasilitas untuk kesehatan selain BPJS, asuransi kesehatan selain BPJS ada enggak? Ada Bu, Jasara Harja. Jasara Harja atau BPJS Ketenagakerjaan ya? Iya, Bu. Ya. Ya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan ya. Selain itu, ada nggak yang rumah sakit yang ngasih asuransi kalau perawatnya misalkan tertusuk jarum gitu, tetap di cover BPJS Kesehatan ya? Askes Bu, Askes. Ya, Iya BPJS Bu, Kesehatan ya sekarang ya yang punya Pak ya, Askes ya. Ya, jadi di covernya tetap BPJS Kesehatan saja, nggak ada yang ngasih asuransi ya, rumah sakitnya ya. Nggak Misalkan ada, Bu.
Ya kan Ada, Bu. tiba-tiba ya kita nggak minta ya Bu, nggak minta ya tiba-tiba ada sesuatu gitu ya, tusuk jarum gitu, nggak ada coveran ya. Jangan nanti tim K3-nya salah ketusuk jarum gitu ya. Salah siapa tusuk jarum sendiri gitu ya. Jangan ya. Ya jadi tim K3 ya hati-hati. Kan kita nggak tahu ya teman-temannya barangkali gitu ya. Eh, salah. Masih mungkin nggak sih perawat tusuk jarum itu? Perawat yang di rumah sakit atau Mungkin. Mungkin, minimal Bu. pas Mungkin sekali. Sangat mungkin, Bu. Itu sering, Bu. Sering sekali tertusuk jarum. jarum hati-hati ya Pak. Kalau yang perawat yang baru pertama praktik kan masalahnya ketusuk jarum gitu ya. Kalau perawat-perawat senior ini apakah masih ketusuk jarum gitu? Ya biasanya kan pada kena ampul. Itu kalau kena ampul sudah biasa ya, Bu. Sering ya. Sering, Bu. Jadi Sering. hati-hati lagi kalau yang sering ketusuk jarum berarti hati-hati ternyata tidak ada cover BPJS asuransi rumah sakit gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa berarti di cover BPJS saja ya pelayanannya yang itulah kalau BPJS ya. Beda nggak? Mungkin beda ya rumah sakitnya sendiri yuk Bu gitu ya. Oke, ini kita pakai ini aja bahasa Indonesia ini. Ya, ini tujuan K3 secara umum bukan di rumah sakit ya. Jadi tujuannya melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, ya, menjamin agar setiap sumber produksinya dapat digunakan secara aman dan efisien, kemudian menjamin proses produksi berjalan lancar. Jadi kalau di pabrik ini Bapak Ibu tahunya ada K3 gitu ya, ya dia melindungi pekerjanya gitu ya. Jadi kalau masuk ke pabrik nih misalkan harus pakai helm gitu misalkan ya, atau harus pakai apa namanya penutup untuk muka gitu ya. Jadi dia bagaimana melindungi. Harusnya di rumah sakit juga ada protapnya. Ya bagaimana sih perawat itu melindungi? Ada ya harusnya ya. Kalau ketusuk jarum harus bagaimana? Kalau misalkan ada kecelakaan kerja harus seperti apa? Itu ada nggak protapnya atau SOP-nya? Ada, Bu. Ada, Bu. Sama perawat. Disampaikan nggak sama Bapak Ibu semua? Disampaikan. Disampaikan, Bu. Sampaikan ya. Misalkan, oh ada apa ya? Ada kali tusuk jarum terus ya. Kecelakaan kerja misalkan, oh lagi gendong pasien kok tiba-tiba LBP gitu ya, kesleo gitu ya. Itu disampaikan nggak prosesnya harus gimana? Waktu tusuk jarum saya tahu prosesnya pasti nanti dengan jawabannya, oh kalau tim K3 harus lapor ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau yang ringan-ringan misalkan oh habis gendong pasien kok pinggangnya sakit gitu ada SOP-nya nggak Ada, Bu, ada. nggak ya Iya, Bu. ada ya Ada, Pak Bu. itu disampaikan ya sama perawat ya. Siap, disampaikan tuh, Bu. Oke berarti good rumah sakitnya bagus berarti ya K3-nya berjalan dengan baik gitu ya. Jangan sampai jangan sampai nanti tidak disampaikan gitu ya. Nanti kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, mohon maaf ya, ada suara-suara di sini ya. Itu sudah dikondisikan, sudah disuapin dulu gitu ya. Biar kenyang, biar nggak ganggu ibunya gitu ya saat ngajar ya. Tetap aja ya. Hanya anak kecil ya, nggak tahu nih ya. Bentar, laptop saya kenapa error? Oke, ya. Ini kita bedakan safety dan health gitu ya. Jadi selamat dan sehat gitu ya. Jadi bagaimana membedakan safety dan sehat? Jadi kalau kita melihat dari safety, bahaya dari keselamatan gitu ya. Bahayanya itu ada mekanisme. Kita bahas bahaya K3 itu banyak banget ternyata ya. Jadi kalau kita lihat dari bahayanya ada mekanik, elektrik, kinetik gitu ya. Dan substansi.
Ya, jadi bahaya-bahayanya bisa terjadi ini yang menimbulkan bahaya pada kita gitu ya. Bahaya mekanik ya. Kalau di rumah sakit mungkin yang sering adalah gerak gitu ya, kinetik. Mekanik juga mungkin bisa saat ngangkat pasien gitu ya. Kemudian konsekuensinya yang muncul injury ya, bahaya apa namanya? Cedera gitu ya, bisa minor, mayor, fatal gitu ya. Kemudian kerusakan aset ya, dapat terjadi mendadak drastis atau bencana. Oke, kemudian konsentrasi. Kepeduliannya nih dibaca aja bisa sebenarnya ya, nggak keluar juga saat UTS. Ya dikasih bocoran gitu ya. Jadi nanti dibaca saja. Jadi tidak keluar biasanya tidak saya keluarkan saat UTS, jadi dibaca saja ya. Dan health hazard bisa fisik, chemical ini yang sering terjadi di rumah sakit gitu ya. Jadi bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, ergonomik gitu ya, psikososial gitu ya, hubungan dengan teman sejawat gitu ya. Konsekuensinya terpapar kontak bisa saja tidak langsung terjadi. Misalkan kita kontak dengan apa namanya tempat yang mengandung yang bekas pasien HIV/AIDS gitu ya, mungkin tidak langsung kita kena gitu ya. Tapi bisa saja langsung kena, bisa saja nggak langsung kena gitu. Jadi bisa terpapar secara langsung atau bisa efeknya bertahun-tahun. Misalkan orang yang bekerja di radiologi nih, ya efeknya apa toh? Kemungkinan kok dia terpapar apa namanya sinar ronsen gitu, sinar radiasi, apa efeknya? Mungkin bisa terjadi kanker ya, impotensi gitu ya. Tapi waktunya kan tidak langsung terjadi gitu ya. Nggak langsung dia ngeronsen berapa pasien, tiba-tiba besoknya kanker. Tiba-tiba besoknya apa namanya Potensi. jadi nggak langsung begitu. Jadi itu dalam waktu yang panjang gitu ya. Tapi kalau tadi ini injurinya bisa langsung terjadi kalau selamat ya dia. Kalau ada kecelakaan kan mungkin ada langsung muncul efek gitu ya. Tapi kalau di kesehatan mungkin efeknya dalam waktu yang panjang gitu, tidak langsung terjadi ya. Kebetulannya hampir sama sebetulnya ya. Oke, ini laptopnya sudah capek juga kayaknya ya. Laptop saya sudah diajak kerja seharian Pak. Ya Bu. Kayaknya Bu. nah, ini nggak tahu sinyal saya yang error atau laptop saya yang error ya. Kenapa kalau diajak kerja malah error ya? Dan ketawa aja ya Pak. Ganti baru Bu. Ya, habis ganti Pak. Nanti kalau ganti lagi jangan minta adik ya Pak. Ya, namanya juga alat ya Pak. Kalau dipakai terus-terusan itu juga Betul, bisa Bu. jadi Ada masanya. masalah gitu nggih. Ada masanya gitu ya. Ya. Jangan suruh ganti dulu Pak. Ini baru ganti soalnya. Baru ganti gitu ya. Oke. Ya, laptopnya capek kayaknya ya. Oke, ini ya tadi apa pentingnya perawat mengetahui tentang K3 gitu ya, keselamatan kesehatan kerja ya. Tadi pertama langsung dikasih K3. Yang gampang wes cuci tangan gitu kan ya. Yang pertama yang gampang pertama cuci tangan. Jadi oke. Jadi apa pentingnya perawat mengetahui keselamatan kesehatan kerja? Jadi bagaimana sih dia apa namanya harus tahu gitu ya. Dia kita dikasih tahu pertama kali kenapa gitu ya. Tadi Bu Tina juga problem ya. Oke, gini aja deh ya, nggak usah di landscape ya. Kayaknya kok laptopnya nggak mau kalau di nganu. Laptopnya capek kayaknya ya. Minta istirahat, nggak apa-apa. Bentar lagi laptopnya saya istirahatkan. Ya, oke. Jadi kalau di rumah sakit itu bahayanya banyak sekali ya. Jadi rumah sakit itu sebetulnya tempat yang bahaya gitu ya.
bukan hanya sebenarnya bukan hanya pabrik dengan alat berat saja yang bahaya, tapi di rumah sakit itu musuh kita nggak kelihatan, ya nggak sih? Musuh kita itu kalau di pabrik musuhnya alat berat gitu ya, yang kelihatan. Misalkan ada orang pabrik tangannya kok kepotong masuk ke alat, nah itu salah banget gitu ya. Jadi itu keteledoran. Tapi kalau kita musuh kita tuh nggak kelihatan gitu ya. Musuh kita penyakit, musuh kita polusi gitu ya, nggak kelihatan. Ya, jadi memang benar-benar kita harus tahu. Makanya kenapa sih di awal itu benar-benar diterapkan cuci tangan ya, cuci tangan ya, cuci tangan gitu. Karena kita nggak mau terjadi bahaya. Jadi kalau bisa ya memang harus ditekankan dulu nih biar nggak ada bahaya di belakang gitu ya. Jadi kalau mau praktikan baru pun juga harus diajari cuci tangan, jangan sampai membawa mikroorganisme gitu ya ke pasien ataupun ke kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa cuci tangan dulu, saya waktu praktek di ruang neonatus karena memang spesialisasi saya perawatan anak khususnya neonatus gitu ya. Waktu praktek di ruang neonatus hampir 1,5 tahun gitu ya. Tangan sampai kering, Pak. Karena tiap tidak cuci tangan, itu dipukul dari belakang sama perawatnya. Cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Gitu. Mungkin ada di ruang neonatus gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang di ruang neonatus. Mungkin ada Bapak Ibu yang di ruang neonatus. Ya, Bu. Oke. Ya, dulu waktu saya kerja di ruang neonatus itu semua bercuci tangan tuh yang di ruang neonatus mungkin tahu ya kalau nggak jaga cuci tangan nanti jadi ada masalah gitu ya. Bayinya bisa sepsis gitu ya. Jadi tiap tidak cuci tangan itu mesti ditepok dari belakang, cuci tangan dulu gitu. Jadi sampai tangan itu kering. Kayaknya kalau pas istirahat kayaknya enakan mengistirahatkan tangan dari cuci tangan gitu ya, nggak pegang sabun kayaknya ya. Karena tangannya sudah kering, kebanyakan kena hand sanitizer gitu ya. Jadi apa namanya itu penting gitu ya. Jadi harus tahu biar nggak bakal bahaya. Karena kalau sudah neonatusnya sudah sepsis, bahaya ya. Jadi kita mencegah gitu. Jangan sampai bayinya pada sepsis gitu ya. Jadi kita menjaga ya. Bagaimana prosesnya ya? Kita ada kesinambungan nih gitu ya. Kalau kita ke bahan ketenaga kerja kita jaga kesehatannya, keselamatan dan lingkungannya. Bahan dan itu adalah lingkungan yang mendukung K3 kita gitu ya. Jadi kita bekerja itu ya walaupun alat-alat kita tidak terlalu bahaya gitu ya, tapi eh, apa namanya tetap harus di waspada gitu ya. Jangan sampai timbul masalah ke nah, ya penjabarannya ya. Jadi rumah sakit adalah tempat berbahaya. Perawat merupakan petugas kesehatan dengan prestasi terbesar dan memegang peranan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan. Betul? Yang mendampingi pasien 24 jam siapa ya? Perawat, Bu. Perawat? Ya. Petugas kesehatan yang lain apakah betul-betul 24 jam 24 jam berinteraksi dengan perawat? Mungkin kalau perawat yang ada di ICU ya emang di OK mungkin tidak 24 jam melayani pasien ya. Ya, Bu. Pasien yang sama maksudnya. Kan Ya. pasiennya gonta-ganti gitu ya. Tapi Betul. kalau yang di ruangan di intensif pun kan tetap melayani 24 jam ya. Kalau ada Bu. dokter terlambat datang yang dimarahi siapa? Perawat, Bu. Perawat. Perawat ya. Perawat, Bu. Kalau ada sesuatu sama pasien yang dimarahi siapa? Perawat. Perawat. Ini kalau nggak sehat jiwa, sehat fisik, stres perawatnya ya. Benar nggak? Betul, Bu. Ya, jadi kalau nggak sehat jiwa, sehat fisik, ini stres loh Benar, perawatnya betul. loh ya kan. Sudah satu, askepnya banyak gitu ya. Nulis askep itu banyak kerjaannya. Masih mengerjakan tugas yang lain. Suntik, injeksi, nebul, ngasih makan gitu ya. Masih kerjaan kita. Ya, masih Mandiin. dimarah-marahi pasien. Dimarahin keluarga pasien gitu ya. Menjaga pasien biar moodnya bagus gitu. Itu kerjaan perawat semua ya. Banyak gitu ya. Makanya kadang ya saya nggak heran gitu ya perawat kalau ada pasien jadi ikut marah gitu nggak?
Nih nggak Betul, Bapak Ibu? betul. Sinyalnya Iya, masih Bu. bagus nggak ya? Kok kayaknya nggak ada tanggapan. Ke pasien yang marah, emosi nggak Bapak Ibu? Sabar, Bu. Kadang emosi juga, Bu. Suster ya? Suster nggak? Nggak, Bu. Calon nurse kok, calon nurse ya. Terus atau nge-nurse, jangan nurse lo ya. Nurse lo ya. Kalau suster kan katanya susah terus gitu ya hidupnya ya. Jangan ya. Suster Sabar, kan Bu, sekarang sabar. nyantai. Tunggu sabar walaupun di dalam hati, nih perawat pasiennya cerewet banget gitu ya. Sebel banget gitu sama pasiennya gitu, tapi ya ditahan gitu ya. Tetap senyumnya perawat itu obat nggak? Obat, Nah, Bu. Obat. belajar mungkin di D3 ya, zaman dulu itu kalau zaman sekarang nggak diajari Bu. Kalau zaman dulu termasuk angkatan saya itu masih diajari diajari bagaimana cara senyum yang bagus. Karena katanya senyum itu obatnya pasien, ya nggak? Sekarang masih nggak senyum perawat jadi obatnya pasien? Saya tanya setelah jadi perawat. Pakai masker, Bu, sekarang. Oh ya, terlindungi ya Bu. Jadi kalau emosi-emosi wajahnya nggak kelihatan. Kalau dulu kan sebelum pakai masker lagi marah wajahnya sudah kelihatan nggak ada senyumnya gitu ya perawatnya. Ih perawatnya judes-judes gitu ya. Kalau sekarang ya perawatnya pakai masker kalau emosi juga nggak kelihatan gitu ya. Aman, aman. Aman gitu ya. Ya jangan ya, semoga tidak. Aman, aman, aman Bu. Kata Pak Ijun aman, aman, aman gitu ya. Aman. Jadi pakai masker terus kok Bu gitu. Kalau perlu larangan pakai apa namanya lepas maskernya nanti aja gitu ya. Ya. Sudah boleh lepas masker di rumah sakit Bapak Ibu? Atau karena COVID ada yang varian baru lagi, jadi Masih. tidak perlu ya, masih pakai masker ya. Sudah terbiasa Bu pakai masker. Oh, bagus-bagus Sudah terbiasa. Ya, kalau kami sekarang di akademik itu sudah tidak pakai masker karena ngajar pakai masker. Bayangkan 40 menit pakai masker ngajar ngos-ngosan ya. Kalau zaman dulu ya terpaksa ngajar pakai masker, kalau sekarang aduh kalau bisa lepas masker deh ya. COVID-nya sudah bersahabat kata saya kalau bilang sama Mas Bas, COVID-nya sudah bersahabat kok sama kita gitu ya. Jadi mau tuker-tukeran COVID juga nggak apa-apa gitu. Karena sudah biasa berinteraksi gitu ya. Kalau sama pasien ya hati-hati ya Bu, takutnya COVID ya. Oke. Oke, Bu. Ini tujuan ketiga bagi perawat ya, meningkatkan efektivitas pelindungan keselamatan dan kesehatan kerjaan berencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Saya tanya, di rumah sakit buat perawat-perawat, adakah check up atau medical check up untuk perawat? Ada, Bu. Ada, Bu. Berapa bulan sekali? Per 6 bulan. Tahun. Ada, Satu tahun. ada. Satu tahun sekali. Sekali. Oke, berarti akan ya. Oh, ini perawat saya biar sehat, biar selamat kerjanya, ada medical check up. Terus kalau terdiagnosis penyakit ada pengobatan ya, Bu? Ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen ya, kemudian pekerja buruh gitu ya, atau serikat pekerja buruh, jadi perawatnya gitu ya. Jadi manajemennya juga dicegah gitu, jangan sampai ini yang krusial biasanya gini, perawat kalau mau libur ya suka double shift, ya nggak? Ya Bapak Ibu perawat jujur kalau mau libur double shift kan? Ada, Bu. Boleh nggak sebetulnya? Nggak boleh, Bu. Boleh. Boleh. Berarti yang bilang boleh sering kayak gitu. Ya, Bu. Ya, itu rahasia umum ya. Jadi memang begitu ya. Bahkan kalau Lebaran katanya ada ini ya, ada perawat bayaran ya, lemburan gitu ya. Jadi kalau Lebaran yang mau jaga berarti dapat lemburan ya, dapat tips gitu ya. Dapat, Bu.
Ya, biar tetap sehat jiwanya, Bu. Nggak apa-apa, dikasih lemburan biar tetap sehat jiwa fisiknya gitu ya. Jadi biar capeknya tuh hilang kalau ada uang lemburnya ya. Karena kalau lebaran pengennya di rumah terus nggak sehat mental nanti ya. Pengen ketemu sama keluarganya gitu ya. Terus senang-senang sama keluarganya suruh kerja lah. Kalau nggak dikasih uang lemburan nanti Penting nggak dapat sehat duit. mental nanti ya. Oke, jadi yang sering kalau kalau misalkan double shiftnya masih wajar, ya sebenarnya nggak masalah sih gitu. Tapi kalau double shiftnya nggak wajar, misalkan habis dinas malam ke dinas pagi, itu wajar nggak? Boleh, Bu. Yang berat dari apa ke apa? Yang double shift Dari malam ke pagi. malam ke pagi ya. Ada yang melakukan itu? Tidak ada, Bu. Pernah ketemu loh, Bu. Ada, Bu. Saya pernah ketemu waktu saya praktek S1 dulu. Waktu praktek nurse, saya pernah ketemu perawat yang habis dinas malam dinas pagi. Cuman dia nggak capek karena kalau malam dia tidur. Paginya ya bisa kerja ya, malamnya tidur gitu ya, pasiennya aman, kebetulan di ruang maternitas. Ya, pasiennya kan aman ya kalau maternitas ya, kecuali kalau ada yang mau partus mendadak di nifas ya, pasiennya aman gitu ya. Tidur perawatnya ya. Jadi kalau pagi ya tetap seger, orang dia tidur semalaman gitu ya, paling kalau habis suntik tidur ya sudah. Pas perawatnya ya sehat, nanti paginya dinas nggak masalah gitu ya. Ada yang begitu? Ya, kalau zaman dulu tuh, pokoknya waktu saya zaman S1, saya kena prakteknya cuma di S1 ya, Bu. Itu kayaknya kalau dinas malam itu bagaimana mengkondisikan pasien aman gitu ya. Ya nggak? Sampai sekarang masih nggak? Masih. Masih. Dikondisikan aman, infusat jangan sampai habis gitu ya. Masih, Bu. Sebelum. Masih ya? Masih. Mungkin sudah berubah, Bu, sekarang gitu ya. Infusat, kalau yang kira-kira mau habis, gantiin dulu gitu ya. Bu, betul. Betul ya. Ya masih sama ya. Berarti sebelum tidur muter dulu gantiin infuset. Kalau dulu ada yang ngeri lagi disuntik ibu. Jadi kira-kira masih ada nggak ya? Ya, praktek itu masih disuntik. Jadi biar penuh disuntik dulu. Biar eh, infusnya penuh gitu ya. Nah, saya Kamu? pernah ketemu nih kelalaian perawat atau enggak ya? Mungkin di apa namanya di analisis. Saya pernah ketemu Bu waktu jaga malam. Ada pasien kondisinya sih sebetulnya sebelum perawatnya tidur masih bagus. Ternyata tiba-tiba penurunan kesadaran, pasiennya gelisah, glundung, jatuh. Ada keluarga pasien di sana, jadi pasiennya glundung, infus ketarik, meninggal di bawah tempat tidur. Nah ini kesalahan perawat nggak ya kalau kayak gini? Salam perawat, Bu. Kesalahan perawat ya. Padahal itu sudah keluarganya. Di keluarganya Kalau perawatnya Pak, kesalahan perawat nggak kalau kayak gini? Ya. Ya, Iya, Bu. kesalahan Tetap perawat ya. sadar. Lalanya di mana Bapak Ibu? berarti Tidak ditutup escape-nya pagar. tidak benar. Ya, berarti ada yang miss nih kok pasien bisa tiba-tiba penurunan kesadaran ya. Ya kan, harusnya ada sesuatu nih. Padahal sudah ada tanda-tandanya harusnya ya. Tiba-tiba saya penurunan kesadaran, nggak terkontrol gitu ya. Dia gelisah, gundang-gundung gitu ya. Keluarga pasiennya nggak paham juga ketika itu, nggak tahu tidur juga atau gimana. Mungkin kelelahannya tidur juga. Pasiennya jatuh, meninggal. Ya, meninggal di kasur gitu, di bawah. Maksudnya meninggalnya di bawah karena jatuh gitu ya, meninggal di bawah. Mungkin nggak tahu ada benturan atau apa juga saya nggak paham ya. Jadi ketika ditemukan perawat, itu karena keluarganya teriak-teriak ya, temukan perawat pasien sudah meninggal. Ya pas dirawatnya ya nyalainnya pasiennya ya, keluarga pasiennya ya. Kok nggak dijagain sih, kok pasiennya bisa jatuh sih? Itu saya mikir ya, ini yang salah siapa ya kayaknya ya. Salah siapa Bapak Ibu? Perawatnya atau keluarga pasiennya? Dua-duanya gitu ya. Itu Keduanya, saya perawat Bu. Bu. Dua-duanya Bu, karena saya salah gitu ya. Atau ada yang gini, ini sebetulnya materinya pasien safety itu ya, menjaga keamanan. Tapi ini juga kesalahannya dari perawat. Mungkin nggak tahu lagi mikir apa perawatnya. Ini juga menuju saya waktu praktek ke S1 dulu gitu ya. Di ruang ICU, apa tidak pernah terjadi lagi ya. Ini di depan mata saya ada pasien C dan D, misalkan. Yang C itu hipoglikemi, yang D hiperglikemi.
Saya lupa ini pasiennya yang disuntik itu yang hiperglikemi atau hipoglikemi. Pokoknya diberikan obat sampai jadi hipo kayaknya. Saya lupa kejadian bahwa pokoknya keliru. Jadi nyuntiknya itu kebalik. Ya harusnya untuk pasien C disuntikkan ke pasien D. Akhirnya pasien yang disuntik perawat tadi meninggal. Ya. Terus dengan santainya perawatnya bilang gini, sudahlah nggak apa-apa kondisi pasiennya jelek juga. Saya mikir, saya waktu itu masih praktek S1 gitu ya. Saya mikir ini perawat itu baik nggak ya? Jangan-jangan saya menjerumuskan saya ke dosa gitu ya. Oke, dosa banget gitu ya. Aduh, ini membunuh orang ini Kak. Dia dengan santainya ngomong aja nggak apa-apa deh. Pasiennya juga sudah jelek. Ini kelalaian banget ya. Nggak tahu nih perawatnya lagi mikir apa, kepikiran apa gitu ya. Ya, ada yang pernah begitu? Bisa nggak ada ya? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Semoga Tidak tidak ada, ada. Bu. Pernah Semoga ketemu? tidak ada, Bu. Nggak ada. Saya pernah ketemu begitu, Bu. Ya, ya walaupun saya juga pernah ketemu yang baik diselamatkan disuntik pakai G5 gitu ya. Ada hipoglikemi disuntik pakai G5 naik gitu ya. Tapi ini dia baru sadar ketika pasiennya jelek gitu ya. Ketika pasiennya jelek dia baru sadar, loh aku salah nyuntik gitu. Dan dengan santainya, oh nggak apa-apa wis gitu ya, nggak apa-apa wis. Apa namanya, udah nggak apa-apa. Kalau memang pasiennya kondisinya jelek gitu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya keluarga pasien pintar-pintar ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu bisa dituntut ya. Kok Iya. tiba-tiba meninggal gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin karena pas keluarga pasien ya manut-manut gitu ya, nurut-nurut gitu. Jadi ya sudah, meninggal ya sudah, memang sudah ajalnya gitu ya. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang kayaknya bisa dituntut ya perawatnya ya kalau kayak gitu ya. Iya Bu gitu ya. Oke, ini manfaatkan 3 kaki perawat ya. Perawat merasa aman dalam melakukan pekerjaan, tercegah dari cedera akibat dari tindakannya, kemudian terhindar dari efek penyakit dari efek pekerjaannya. Jadi apa namanya ya tadi ya balik lagi ke manfaat ketiga bagi perawat dengan bagi pekerja umum ya sama ya. Kalau perawatnya aman ya kerjaannya baik gitu ya. Tercegah dari cedera ya jangan sampai ada waktu jarum, jangan sampai ada yang kena ledakan gitu ya, jangan sampai ada yang kena omelan gitu ya. Terus kemudian perawat juga terhindar dari penyakit dari efek pekerjaannya ya. Kalau meminimalisir gitu ya. Kalau sekarang pakai masker itu agak lumayan tidak terpapar dengan penyakit-penyakit sistem pernafasan ya, misalkan TB gitu ya, pneumonia gitu ya. Mungkin tidak mudah terpapar. Kalau dulu saya lihat kayaknya kalau dokter itu kalau masuk ke ruang TB pada nggak pakai masker santai aja ya. Ada perawatnya double-double gitu maskernya. Ya, mungkin vitaminnya beda ya antara kita sama mereka ya. Nah, kalau dokter masuk ruang TB kok zaman dulu santai ya, nggak pakai masker itu ya. Kalau kita perasaannya double gitu ya. Karena kita mau menghindar dari penyakit, lebih baik menghindarkah gitu ya daripada mengobati. Oke, ini ada perawat otonomi. Otonomi itu artinya adalah membebaskan pasien memilih apa yang dia mau, tapi ya jangan kebablasan bebasnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kondisinya begini, pasien anak nggak mau minum obat, dipaksa atau enggak? Ada di ruang anak? Ada di ruang anak? Paksa, Bu. Atau dipaksa? Pasien anak Nggak ada. Dibujuk dulu, Bu. dulu, jangan paksa ya Pak, dibujuk dulu. Kalau nggak mau, bagaimana caranya Dibujuk gitu ya? dulu. Atau misalkan di pasien anak, kenapa contohnya anak Bu ya, saya orang anak gitu ya, saya contohnya ya di anak aja. Pasien anak infusnya lepas, kemudian ibunya menolak pasang infus, nggak mau anaknya diinfus lagi karena nggak mau disakitin. Tetap pasang infus atau enggak? Baiknya pasang konsen, Bu. Edukasi ke keluarga. Bu. Pasang, Bu. Jangan penolakan. Edukasi. Edukasi dulu. Edukasi dulu baru. Iya, tujuannya apa? Itu Programnya apa? antibiotik enggak? Masih ada antibiotik yang harus masuk enggak? Masih butuh cairan enggak pasiennya?
Kalau misalkan tetap menolak, inform consent, jangan lupa ya. Karena itu inform consent itu penting ya. Itu bukti kita loh, gitu. Jadi jangan sampai kita dituntut karena kita nggak punya bukti nih. Jadi walaupun otonomi kita membebaskan pasien yang sering do not resuscitation ya, DNR. Nanti kita bahas di KMA ya, DNR, do not resuscitation. Sering nggak pasiennya nggak mau nih diresusitasi nih, nggak mau dipompa-pompa jantungnya, sering nggak? Bu Desi, Bu. Hah? Bu Desi Sering? DNR. Walaupun Sering, tetap Bu. pasang ventilator, tapi tetap keluarga pasien DNR. Jadi tidak mau di RJP, begging tidak mau, Bu. Jadi Di tetap ventilator ya, Bu? Iya. Kan itu juga resusitasi ya, Bu? Tetap menolak, Bu. Resus atau yang lain. Ya, tetap kita hargai. Kalau memang dia DNR, dia menolak resusitasi ya, kita kasih inform consent. Jadi jangan sampai nanti ada kata-kata perawatnya gini, maaf, keluarga pasiennya gini, lah perawatnya nggak mau RJP kok, gitu ya. Nggak mau ngusahain kok. Jadi kalau sudah do not resuscitation ya kita nggak boleh resusitasi gitu ya. Kalau memang keluarganya sudah menolak. Ya, kemudian beneficient, berbuat baik. Saya yakin perawat-perawat di sini berbuat baik semua. Gak ada kan niatnya jadi perawat. Ya, jadi saya yakin sudah berbuat baik semua, sudah melakukan beneficient, ya tidak merugikan oleh pasien, non efisien. Jadi tidak merugikan pasien. Yang kita kerjakan ya yang sesuai dengan tugas. Jangan sampai yang kayak tadi pasiennya meninggal karena tindakan kita, jangan sampai. Kemudian justice, adil. Adil nggak Bapak Ibu? Antar satu pasien dengan pasien yang lain. Insya Allah adil, Bu. Insya Allah Bu hadir. Sampai, perawatnya di VIP nih, sering ngasih makanan nih, gitu ya. Terus kita jadi berbeda pelayanan, jangan ya. Sekarang BPJS semua ya, kecuali VIP ya. Kan ada yang satu ruangan VIP dengan ruang perawatan, VIP-nya sering ngasih jajan, yang perawatan enggak gitu ya. Terus yang sama VIP, perawatnya ramahnya minta ampun. Yang di ruang perawatan enggak gitu. Jangan ya. Tetap kita juga ramah. Ingat, yang kita adalah, kan, walaupun bapak-bapak, Bu, saya kan laki-laki, nggak apa-apa, laki-laki tetap obatnya, senyumnya adalah obat ya. Kemudian jujur, veracity, kejujuran. Ini jujurnya itu agak membingungkan kadang. Nanti di KMA akan kita bahas bagaimana jujur itu menjadi suatu dilema etik gitu ya. Nanti yang ngajar saya juga gitu ya. Jadi perawat itu sebenarnya harus jujur sama kondisi pasien, keadaannya. Tapi kita punya etik yang jujurnya kita tuh jangan sampai kebablasan karena kita punya batasan gitu ya. Jadi sebatas mana sih yang perlu kita jelaskan ke pasien ya? Karena kita punya bekerja sama dengan tim medis yang lain gitu ya, dengan dokter misalkan, kan kalau harusnya kalau penyakitnya pasien yang menjelaskan siapa? Dokter ya. Tapi kadang pasiennya nggak mudeng sama penjelasan dokter, akhirnya tanya sama perawatnya. Kadang kita suka kebablasan kejujuran gitu ya. Jadi hati-hati. Atau pernah kejadian kayak gini Bapak Ibu. Jadi kami pernah menjenguk gitu ya. Menjenguk seorang pasien di rumah sakit. Ya, seorang pasien di rumah sakit nih. Kemudian karena kita bekerja sama tersebut gitu ya. Jadi perawatnya banyak yang mahasiswa kita. Ini calon mantan mahasiswa nih kitanya. Ya, ketemu Bu, kata itu. Terus ngerumpi. Ya, ngerumpi sama kita gitu ya. Tuh pasiennya HIV/AIDS loh, Bu. Kasihan loh, Bu. Ketularan sama suaminya gitu ya. Nah, itu jujur ya perawatnya ya. Jujuran itu ya. Terlalu jujur gitu. Jangan ya. Jadi kalau bisa ya nggak mengumbar penyakit pasien, kan kita punya etik ya, yang nggak boleh memberitahukan kondisi pasien kalau bukan dalam kepentingan medis gitu ya. Kita boleh memberitahu ke pasien, ke keluarga pasien pun tidak semua boleh kita beritahu ya. Misalkan pasien HIV, nggak semua keluarga boleh kita kasih tahu ya. Iya, Bu, benar. Kan jadi jujurnya jangan kejujuran. Kayak tadi perawatnya yang tadi ngasih tahu kita itu terlalu jujur gitu ya. Jadi sampai semua orang dikasih tahu, wah ini bahaya nih perawat yang kayak gini nih ya. Jadi hati-hati ya. Kita harus confidentiality. Jadi menjaga kerahasiaannya pasien dari pasien yang lain. Bahkan
kalau di rumah sakit HIV/AIDS juga nggak disebut HIV/AIDS ya. Disebutnya apa? B2 B20, B2. Hepatitis, HBS lagi ya. B20. Sebutnya apa? Kalau hepatitis, B20. B20 Bu. kalau hepatitis, hepatitis di rumah sakit disebut hepatitis Bapak Ibu. Apa nyebutnya? Hepatitis. Nyebutnya apa kalau di rumah sakit hepatitis? HBsAg, Bu. Nah, itu aja sudah, etiknya aja sudah dijaga biar rahasia gitu ya. Jangan diumbar sama yang lain. Ini pengunjung pasien loh, bukan pasien loh, bukan warga pasien. Ini pengunjung pasien, jangan diumbar, jaga rahasianya ya. Kemudian fidelity, menepati janji. Ini kalau di anak ini bahaya nih kalau tidak tepat janji nih. Kita ya, mungkin yang di ruang anak mau ngajak bermain, perawatnya lupa kerjaannya banyak, sampai ditagi-tagi ya. Pasiennya bisa nggak percaya sama kita lagi, perawatnya tukang bohong gitu ya. Atau misalkan mau nyuntik anak bilang, sakit nggak suster gitu. Nggak sakit kok gitu ya. Nah, terus dia disuntik sakit, wah nggak percaya sama kita nih, bahaya nih ya. Di fidelity harus menepati janji ya. Kalau bilang sakit ya sakit gitu ya. Jadi kalau nyuntik ini agak dilema ya. Kalau sakit nggak mau gitu. Obat pahit nggak pahit gitu. Ya nggak mau minum gitu ya. Jadi agak dilema juga nih. Gimana caranya ya dipakai ujuk rayu ya. Jadi gimana caranya komunikasinya yang baik. Kalau sakit sakit kok. Sakit kayak digigit semut aja gitu. Tapi semutnya satu pohon gitu ya. Jadi tapi kan anaknya nggak takut gitu ya. Sakit kayak digigit semut. Semutnya semut merah yang kalau gigit bolong gitu ya. Sakit juga gitu ya. Ada akuntabilitas ya, bisa diukur profesionalisme kita kerjanya ya. Jadi bagaimana kita bekerja itu yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pak. Oke, sampai sini dia mau tanya Bapak Ibu tentang etika. Mungkin sudah diterapkan ya, tapi itu namanya apa ya? Gitu saya yakin sudah berbuat baik, sudah mengatur otonomi, sudah adil gitu ya, sudah menepati janji, nggak berpolitikan pekerjaannya, sudah jujur gitu ya, sudah mengerjakan semua. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya. Oke, hazard. Nanti jika 3 itu kita sebutnya hazard apaan sih gitu ya? Hazard itu bahaya Pak, Bapak Ibu. Jadi hazard itu bahaya. Nanti hazard bentuknya ada kimia gitu ya, mekanik gitu ya. Nanti kita bahas di belakangnya. Jadi sumber bahaya potensial dapat menyebabkan kerusakan. Ya, bisa menyebabkan kerusakannya berubah bahan-bahan kimia, bagian mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Ya, jadi bahaya itu dapat berupa apa saja gitu ya. Bahan kimia kita berhubungan ya dengan bahan kimia ya. Masih mainan Lysol, Safflon, Bapak Ibu. Saya Safflon ada di masih, Bu. Safflon masih ya. Safflonnya ditaruh di botol aqua nggak Bu? Botol air mineral nggak? Atau sudah ada tempatnya? Kalau Kalau kita diencerkan di aqua, Bu, di aqua steril 1000 liter. tapi botolnya bukan botol air mineral ya Bu? Bukan, Bu. Bukan ya. Nanti takutnya ada temennya yang agak error gitu ya, lagi error diminum lah safflonnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau zaman dulu kan ditaruhnya di botol air mineral ya. Jadi bisa saja keminum atau obat pel lah yang gampangnya obat pel taruh air mineral gitu ya, warnanya pink gitu ya, cantik gitu. Apalagi sekarang sabun cuci tangan juga warnanya pink-pink cantik-cantik gitu. Jadi jangan sampai disiram sirup gitu ya. Kemudian bagian-bagian mesin atau alat-alat kerja kita, kemudian bentuk energi, ya energi kita kalau berlebihan pekerjaan juga bahaya. Metode kerja, ya tadi double shift capek gitu ya. Ya akhirnya jadi bahaya buat kita, bahaya buat pasien. Jadi kalau bisa ya shiftnya tetap sesuai dengan shiftnya saja gitu. Kalau memang terpaksa ya silahkan bolehlah double shift ya. Kemudian situasi kerja ya, kita menciptakan situasi kerjanya nyaman ya, jangan sampai dengan teman sepekerjaannya gitu ya, itu ada masalah, ada kendala. Nanti jadinya situasi kerjanya nggak enak, kitanya nggak nyaman. Oke, ini bahaya yang mungkin terjadi ya, bahaya fisik, bising, suara yang nggak enak, sering dipicu, micu gitu ya, ICU gitu ya, suaranya
Saya kalau dinas dipicu itu keluar-keluar kupingnya sakit Bapak Ibu. Jadi karena nggak biasa ya dengan suara alat, kayaknya kalau dengar suara alat kok sakit gitu ya. Kalau dinicu malah nggak apa-apa. Kalau dinicu karena suaranya pelan gitu ya. Tapi kalau saya masuk ke picu itu kuping saya sakit karena suaranya keras banget. Kayaknya sampai rumah tuh masih kedengaran tatet-tatet gitu ya. Bapak Ibu di SU masih sering mendengar suara-suara bising nggak? Masih, Bu. Oh, sudah terkontaminasi nih telinganya sudah beradaptasi dengan baik gitu ya. Iya, Bu. Sudah biasa, Bu. Ganggu gitu. Mungkin tapi kalau misalkan ada yang baru masuk ke ruang ICU mungkin kuping sakit ya pertama masuk ke ruang ICU ya. Tatat gitu ya, bisik banget gitu ya. Jadi itu mengganggu. Kemudian IPSRS itu juga apa namanya? Berisik ya. Alat anu tuh ada berisik juga, dapur mungkin kalau apa panca dilempar-lempar mungkin berisik. SST juga berisik ya. Genset juga berisik. Kemudian getaran pada pasien-pasien maaf perawat-perawat di ruang perawat gigi gitu ya mungkin ada mesinnya menyebabkan getaran debu ruangannya berdebu nggak ya Bapak Ibu? Ini debu lagi banyak-banyaknya gitu polusi udaranya lagi tinggi gitu ya. Kalau di Kalimantan masih banyak polusi udara nggak? Kalau di daerah Jawa itu debunya masih luar biasa ini gitu. Jadi hati-hati sekali gitu. Panas ya panas berhubungan dengan panas kita juga berhubungan sama panas nggak? Radiasi. Jangan dipikir kita nggak berhubungan sama radiasi ya Bapak Ibu. Kita berhubungan sama radiasi ya. Berhubungan sama radiasi nggak sih? Apa radiasi yang sering kita temui di ruangan? Ayo. Ada yang bisa X-ray di ruangan? Rumah sakit yang bisa X-ray di ruangan? Bisa, Bu. Ada, Torak Bu. mobile. Torak mobil. Kalau X-ray, perawatnya? Perawatnya gimana Bu kalau X-ray? Ngumpet ya? Lari, Bu, ngumpet. Ya, Menjauh, zaman saya Bu. Ya, zaman saya praktek di ruang NICU dulu, kalau kita lihat ruang bayi itu kan bentuknya kayak akuarium ya, Bu, kaca gitu ya. Bayangkan kalau di situ X-ray di satu ruangan, mantul ya ke ruangan yang lain gitu. Jadi apa namanya? Jadi kalau ada X-ray mobile gitu ya, atau rak mobile bayi gitu ya mau di X-ray, pasti terus teriak pokoknya X-ray gitu ya. Jadi kita ngumpet di bawah inkubator semua Bu gitu. Jadi kalau biar nggak kena radiasi ya, tapi ya tetap akan ada efek radiasinya ya karena ruangannya kaca, jadi dia akan mantul kemana-mana. Yang paling gampang di ruangan apa? Ada yang berhubungan dengan kemoterapi? Ada perawat kemo di sini? Nggak ada? Nggak ada yang di penyakit kronis? Tidak ada, Bu. Penyakit kronis ya. Karena kemoterapi itu radiasi dalam bentuk obat. Ya, radioterapi gitu ya. Jadi kenapa sih harus ditutup hitam? Kenapa selangnya harus hitam gitu ya? Kenapa kita harus pakai APD lengkap kalau pakai mau pasang kemo karena dia adalah radioterapi. Jadi dia memang ada radiasi di dalamnya sehingga apa namanya dia memungkinkan seorang apa bisa menebarkan radiasi ke pesawat. Bahkan katanya sih setelah baca penelitian keluarga pasien yang di kemo, pasien yang di kemo, ketika Melo. dia pulang dia masih bisa menyebarkan efek kemoterapi ke keluarganya. Jadi keluarganya bisa kena kanker akibat efek kemoterapi yang sudah kanker ya. Jadi itu juga bahaya. Kalau sama pasien kanker dengan kemo jangan betah-betah ya. Udah tuh dia BNN. Organisasi. Pak Francisco boleh di mute Melarang dulu. hilang. Oke. Kemudian ini bahagia kimia yang tadi saya tanya, masih ada Lisol, masih main Asaflon gitu ya. Karena itu semua berhubungan dengan kita. Termasuk obat-obatan juga. Ada ya obat-obatan yang kalau jadi panas itu enggak. Ada nggak kena kulit jadi panas obat-obatan apa? Ibu. Yang penting Ges, juga Bu. G4 magnesium. cepat ya. Sulfat magnesium, Bu.
magnesium sulfat itu kalau kena ke tangan efeknya terbakar ya. Iya Bu, Ya, panas. Bayi dikasih magnesium sulfat tangannya ada yang hilang gitu ya Bu. Terus yang salah perawatnya yang nyuntik ya. Padahal yang memberi resep siapa ya? Ya jadi lah itulah perawat ya. Kita jadi bahan pelampiasan kesalahan gitu ya. Oke, ini dampak zat kimia. Ini bukan karena kedinginan ya Bu, karena dia basicnya terpapar zat kimia gitu ya. Kemudian ini biologik virus-virus gitu ya, HIV, AIDS, hepatitis gitu ya, atau megalovirus gitu ya, rubella, tuberkulosis, bahkan yang terbaru adalah COVID-19. Ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah terpapar semua COVID atau ada yang belum terpapar? Sudah, Di Bu. rumah. Sudah Ada terpapar yang semua? belum, Bu. Ada yang belum? Ya, belum. Belum, Bu. saya juga sepertinya belum. Nggak pernah cek pas. Kebetulan kalau cek itu selalu negatif gitu ya. Semoga tidak pernah terpapar COVID-19 gitu ya. Tapi kalau batuk pilek sering, tapi biasanya terus diistirahatkan, nggak usah cek aja kalau batuk pilek ya. Takut nanti kalau terdiagnosis COVID gitu. Gitu ya. Kalau, kalau sekarang di rumah sakit ada yang kena COVID sudah nggak dicek semua ya? Cek semua nggak? Masih Bu, Iya. pasien-pasien sekarang ada rawat inap kalau suspek pneumonia dicek Bu. Dicek. Perawatnya kalau ada yang terpapar ini karena ada varian baru, angka COVID naik lagi nggak di rumah sakit? Naik lagi Belum. nggak, Bu? Belum ya? Tidak, Bu. Semoga nggak ya? Semoga nggak ya? Sudahlah, COVID-nya selesai lah ya. Ya, capek ya sama COVID. Ya, akhirnya ya akan ada penyakit COVID-19 gitu ya. Seperti TB, seperti pneumonia gitu ya. Ya akan ada penyakit itu gitu ya. Bersahabatlah dengan kita gitu. Jadi tidak mungkin hilang gitu ya, tetap ada gitu. Tapi ya tidak jadi momok yang menakutkan seperti dulu gitu ya. Kalau dulu kan kayak sakit jantung sama sakit COVID lebih bahaya COVID ya kalau zaman dulu ya. Jadi kayaknya sepertinya lebih bahaya COVID. Oke, bahaya ergonomik eh itu sering terjadi, apalagi kalau kita sering angkat-angkat pasien gitu ya. Jadi sering ada LBP, keluhannya perawat kan seringnya LBP ya, low back pain gitu ya. Nyari di punggung bagian belakang gitu karena apa? Sering angkat-angkat pasiennya gitu ya. Jadi sering LBP. Ini belum keluar. Oke, ini ruang lingkup K3 dalam keperawatan ada nurse staffing level. Jadi bagaimana sih perawat itu jenjangnya jelas, jangan sampai kalau ikut pelatihan juga pelatihannya itu untuk jenjang yang jelas, itu jangan sampai yang dikirim itu hanya kepala ruangan aja kalau ada pelatihan, tapi perawat asosiat yang berhubungan dengan pasien tidak pernah dikirim ke apa namanya pelatihan gitu. Kemudian infection as an occupational hazard, jadi hazard terbesarnya di pekerjaan perawat itu ya infeksi. Gitu. Jadi kita cegah nih biar tidak jadi infeksi. Kemudian hazard dalam agen kimia atau violence in workplace atau bahaya di tempat pekerjaan kita. Jadi bahaya mungkin rutinitas kerja kita yang mungkin menyebabkan bahaya. Ini oka bahayanya ada Bapak Ibu. Banyak ya bahayanya ya. Ini bisa low back pain, kelelahan gitu ya. Ini bisa tertusuk jarum gitu ya. Jadi bahayanya banyak. Mungkin mata juga. Kalau operasinya sejam 2 jam, operasinya 10 menit, 15 menit, aman gitu. Tapi kalau operasinya di sini ada 10 jam, 12 jam, kayaknya harus ganti personel gitu ya. Karena kelelahan gitu ya. Oke, cukup. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, boleh Bapak. Eh, ya, untuk memastikan bahwa itu penyakit akibat kerja itu bagaimana, Bu? Karena kalau ada hubungannya dengan penyakit akibat tentunya ada kompensasinya kan dari segi safety-nya.
Pak Ahmad Zahir, maaf suaranya putus-putus ya. Di saya putus-putus, di tempat teman-teman Kalau putus-putus kita nggak? tidak ada bukti, Sama, Bu. bisa setting lagi. Tadi pertanyaannya kayaknya seputar penyakit akibat kerja ya. Ya nggak Pak? Oke. Penyakit akibat kerja dalam Iya, perawatan. Saya gimana membedakannya gitu Pak? Atau gimana Pak? Telepon Pak Ahmad Zahir. sebentar setting. Membuktikan penyakit akibat kerja gitu Pak. Iya Pak. Gitu. Gimana ya? Saya kok kurang paham ya pertanyaannya ya. Iya. Nah, Oh ini penyakitnya diakibatkan akibat kerja pada perawat gitu ya. Misalkan, oh perawatnya habis ketusuk ya jarum untuk nih gitu ya. membuktikan PHK atau bukan. Ya, Nyatanya gimana misalkan gitu yang ya. kena TB, kena HIV, itu kan kita nggak tahu nih apakah Ah, akibat pekerjaan atau bukan gitu. ya. Kalau HIV biasanya kalau akibat tertusuk jarum, biasanya kalau habis tertusuk jarum kita dicek ya. Langsung cek ya. Iya ya. Betul. SOP-nya biasanya kalau habis tertusuk jarum pasien, terutama pasien HIV AIDS, kita langsung cek HIV gitu ya. Betul. SOP-nya Iya, harus betul. seperti itu. Oke. Jadi kalau memang dibuktikan apa namanya ini memang HIV akibat kelalaian kerja kita sebagai perawat ya memang ini penyakit akibat kerja gitu. Tapi kalau misalkan TB dia prosesnya lama, kayaknya agak lama, susah memang juga membuktikannya nggih Pak. Ya jadi kayak misalkan oh ini terpapar TB dari pasien nih, tapi ternyata ngerokok juga gitu ya di rumah juga ada yang TB, ya itu agak susah membuktikannya Pak ya. Tapi kalau misalkan oh di rumah lingkungannya baik, sehat gitu ya, tapi misalkan dia kok bisa TB nih, nggak ngerokok juga, misalkan lingkupnya juga nggak ada yang ngerokok gitu, kok tiba-tiba perawatnya kena TB nih. Nah, kemungkinan itu juga bisa terpapar di rumah sakit. Cuma memang agak susah membedakannya. Nggak kayak yang HIV/AIDS tadi gitu ya. Kalau HIV/AIDS pasti langsung kelihatan. Tapi kalau HIV/AIDS-nya juga disebabkan oleh misalkan, oh perawatnya nggak pernah ketusuk jarum nih, tapi tertular HIV/AIDS dari suaminya misalkan, amit-amit ya, dari suaminya atau dari teman rumahnya gitu ya, ya kan, apa namanya, itu juga susah dibuktikan sebetulnya Pak. Jadi betul-betul ada pelaporannya harusnya kalau mau membedakan, oh ini penyakit akibat kerja atau enggak. Tapi memang ya resikonya kita ya gitu itu ya Pak. Jadi ini benar-benar apa disebabkan oleh pekerjaan kita atau enggak. Kalau enggak ada laporan yang lengkap ya memang susah dibuktikan untuk jadi ini penyakit akibat kerjaan gitu ya. Jadi penyakit akibat kerja kita sebagai perawat. Jadi agak susah dibuktikan kalau memang dia penyakit akibat kerja. Tapi kalau seperti tadi yang tertusuk jarum, HIV, oh ternyata dites jadi HIV, yaitu penyakit akibat kerja kita, ya. Atau oh tiba-tiba kesleo nih gitu ya waktu ngangkat pasien, lah itu kelihatan ya penyakit akibat kerja. Azan maghrib sebentar, saya izin sebentar ya. Bapak Ibu monggo yang mau ke kamar mandi atau minum dulu boleh.
Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Hari ini ada yang absen nggak ya? Tadi saya sambil nunggu azan maghrib saya absen sekalian gitu. Kalau absennya hanya 56 ada yang nggak masuk. Ada yang izin Stephen? Atau ada yang lagi keluar masuk? Sinyalnya jelek. Nah ini Ya, apa lo? oke. Tuh. Oh, Terjawab ya Pak Ahmad Tahrir. ini apa lo? Ahmad masih ada? Terjawab nih. Iya, Bu. Makasih. Perawat-perawat ini bingung ya, mau meminta pertanggungjawaban. Ini sakit akibat kerjaan atau enggak ya gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sebetulnya saya masih ada satu materi lagi tentang praktik K3 dalam keperawatan, tapi sebetulnya ini praktik apa namanya? Sebentar. Ini biasanya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu perawat sebetulnya. Jadi kalau di reguler sih akan saya banyak berikan, tapi kalau di sini kayaknya nggak perlu saya jabarkan aja. Nanti mungkin dilihat di PPT-nya aja ya. Karena di PPT-nya nanti juga saya akan berikan video-video tentang praktik. Tapi yang penting adalah, ini yang penting nih Bapak Ibu ya. Nanti di video praktik K3 itu ada satu praktik yang akan kita gunakan untuk ujian praktik. Duh, kok sudah ujian ya Bu? Oke, jadi nanti saya berikan materinya praktik K3 dalam keperawatan gitu ya. Nanti dibaca sendiri, dilihat sendiri gitu ya. Diperhatikan sendiri. Di slide terakhir saya itu ada video tentang memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Ya. Jadi itu adalah materi yang akan digunakan untuk ujian praktik K3 dari saya. Karena saya dari Pak Muko sama Putina ya. Dari saya adalah praktik memindahkan pasien, jadi mobilisasi untuk menjaga bahaya ergonomi gitu ya. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Monggo silahkan dibuat video. Durasinya nggak usah lama-lama, nggak usah diedit. Ya, karena kalau diedit biasanya suaranya pada hilang. Ya, silahkan mempraktekkan menggunakan video saja. Nanti link videonya dikirimkan ke Sipen. Nanti Sipen yang akan Bu Lisna ya Sipennya ya. Mbak Lisna apa Bu Lisna ya? Saya Iya, nggak Bu. tahu Iya, Mbak Bu. Masih muda ternyata. Ya, ternyata Mbak Lisna nanti dikirimkan ke Mbak Lisna gitu ya. Untuk apa namanya linknya, link videonya sih. Videonya ini dimasukkan ke Google Drive. Sudah bisa belum ya memasukkan video ke Google Drive? Sudah bisa belum? Ibu, sudah pernah membuka Google Drive Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah bisa memasukkan file ke Google Drive nggih? Belum. Belum. Nanti kalau belum berarti minta tolong yang sudah Belum bisa bisa, nih. Bu. Oke. Bu. Ya, Belum bisa, nanti Bu. belajar aja. Belum. Jadi buka emailnya. Sudah punya email masing-masing kan ya? Buka emailnya. Ya, jadi buka Gmail. Nanti di Gmailnya itu ada Google Drive. Ya, saya praktekkan. Saya nggak bisa baca-bacanya. Jadi buka Gmailnya masing-masing. Nanti di situ ada Google Drive gitu. Ya, Drive. Atau nanti dibuka Drive-nya. Masukkan aja videonya ke sana. Ya, masukkan videonya ke kayak kita ngirim email, Bu. Tapi ini videonya jangan simpan di Google Drive. Ya, video yang buat praktek itu simpan di Google Drive. Nanti dipencet klik kanan, nanti ada bagikan. Ya, dibagikan. Nanti dibagikannya di-sharing ya, Bu. Jangan dibatasi. Karena saya harus mencari kunci nanti. Ya, jadi silakan di-share. Nanti tulisannya boleh dibuka oleh siapa saja yang memiliki link. Jangan dibatasi linknya. Ya, jadi nanti itu linknya nanti disalin link. Nah, linknya itu yang nanti dikirimkan ke saya. Nanti saya buatkan tempat untuk mengumpulkan. Jadi saya mengoreksinya lebih mudah. Paham Bapak Ibu? Paham, Ibu. Kumpulkan.
Mau berapa lama? Ini K3 kok tugas terus ya. Ini Banyak untuk tugas, penilaian Bu. ujian praktek Bapak Ibu. Jadi Ini ini untuk penilaian kelompoknya ujian mana, Bu? praktek. Ini individu Bapak Ibu, Bapak, bukan Oh, kelompok. Sendiri Ya, ya, karena Bu. ujian praktek penilaiannya sendiri. Jadi ini tugasnya individu. Ya, individu boleh menggunakan pasien asli, boleh pakai temennya. Kalau pasien asli nggak enak dijunjung-junjung ya, diangkat-angkat. Jadi boleh pakai temannya. Nanti saya sekalian kirimkan untuk form buat penilaiannya. Jadi silakan mengikuti form penilaian saja boleh atau melihat di video boleh. Paham? Ya, Bu. Waktunya 1 bulan cukup? Terlalu lama? Sangat cukup, Bu, sangat cukup. cukup. Atau terlalu lama? Bu, tadi durasinya berapa lama ya, Nak? Terah. Secukupnya tapi jangan terlalu panjang. Karena saya lihatnya bosan juga. Nek bisa singkat? 1 bulan, Bu. Terlalu banyak tugas. Gimana? Ya, waktunya 1 bulan, Bu. Gini deh, waktunya sebelum UTS ya. Bisa, Bu, bisa. Ya, Bu. Oke, sebelum UTS. Jadi sebelum UTS, nanti Mbak Lisna minta tolong saya diingatkan ya. Sebelum UTS saya dimintakan untuk membuat tempat pengumpulan tugas. Bu, minta link pengumpulan tugasnya gitu ya. Ya, Bu. Biar kalau saya dikirim WA soalnya. Bu. Ya. Ya, Bu Jin bertanya, misalnya di ruangan itu kita ada teman gitu, Bu. Yang teman jadi pasien bisakah, Bu? Atau Nanti gantian harus boleh? Bisa. Oh, boleh. Oh ya. Boleh. Maksud saya, Jadi misalkan saya pikir itu misalnya pasien, saya pikir itu kita praktik dengan pasien yang beneran, Bu. Tapi kalau untuk teman apa apa, Bu ya, jadi pasiennya. kan beneran saya kena etik, Bu. Kan ada video kan pasien nggak boleh, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mandau nih pada banyak nih ya, gonta-ganti boleh. Ada pertanyaan di kolom chat. Kalau yang belum bekerja, gimana Bu? Kalau biasanya kalau yang belum bekerja, kalau yang di dekat kampus pada main ke kampus. Ini dekat kampus nih ya, main ke kampus, praktek di kampus. Ketemu saya, boleh. Praktek langsung dengan saya boleh. Atau kalau misalkan, Bu, saya jauh dari kampus, boleh misalkan pakai alat seadanya. Misalkan, Bu, kursi rodanya pakai kursi biasa. Pakai di tempat tidur, pakai kursi biasa, nggak usah pakai kursi roda, tapi tetap membicara. Misalkan ada kunci kursi roda, dikatakan kunci kursi roda gitu ya. Jadi diposisikan seperti kursinya kursi roda beneran. Pasiennya siapa? Silahkan yang ada di rumah. Itu ya. Jadi yang bekerja ataupun tidak bekerja nggak ada kendala, nggak ada masalah ya. Kalau bisa ke kampus, mau ke kampus, Bu, saya ujian ketemu sama Bu Devi, boleh. Ya. Boleh ujian langsung dengan saya juga, boleh. Misalkan yang dekat, misalkan ada ini kayaknya masih ada reguler ya. Yang dekat, bolehlah ketemu sama saya. Ini regulernya masuk nggak ya? Umi masuk nggak ya, Umi? Nggak masuk ya? Masuk. Masuk ya. Jadi, silahkan boleh kalau mau ketemu sama saya boleh, atau bikin video tapi pakai alat seadanya juga boleh. Dulu banyak yang kreatif pada pinjam di puskesmas kursi rodanya, jadi prakteknya di puskesmas. Kalau pas udah nggak pelayanan mereka praktek di puskesmas pinjam kursi rodanya bisa, atau di pustu kan ada pada kursi roda ya pada praktek di pustu gitu ya. Jadi ya kalau memang nggak ada kursi roda ya sudah pakai alat seadanya aja, pakai kursi nggak masalah ya. Kursi didemonstrasikan dibuat seperti kursi roda nggak masalah. Kalau yang di rumah sakit pasti punya ya. Ya, Bu. Atau yang di Dinkes ada tempat kursi roda nggak? Dinas kesehatan ada ya? Nggak ada, Bu. Berarti dikondisikan aja seperti ada kursi roda. Gitu nge. Kalau orang tua bisa dibuat praktek. Gimana, Bu? Dipakai praktek, Ibu. Kita mau anak kecil, mau orang tua, mau suaminya, istrinya boleh. Boleh. Ibu, terima kasih. Ya, silakan dikumpulkan sebelum UTS ya, Bapak Ibu. Jadi
biar saya juga sempat mengoreksi karena ini banyak dan pakai video, jadi biar sempat mengoreksi. Dan nanti sebelum kesusul sama tugas-tugas yang lain, ujian-ujian yang lain, jadi silahkan dikerjakan dulu kalau yang bisa dikerjakan. Oke, Ya, Bu. oke, cukup ya Bapak Ibu untuk hari ini. Ya, Bu. Mengerti, Bu. Di absensi akad saya itu sekitar sebentar 56 ya. Ya, ini yang transfer itu 56. Ini 57 yang masuk berarti hari ini semua ya. Adakah yang dari reguler, yang reguler datang enggak? Hadir, Bu. Oh, enggak datang yang dari mahasiswa reguler maksudnya. Mahasiswa bukan mahasiswa RPL, bukan mahasiswa reguler transfer, tapi reguler, bener-bener reguler. Bukan dari D3 ke S1, tapi reguler yang memang adik S1. Kayak masuk ya kayaknya ya. Apa nggak tahu ya? Tahu nggak kalau hari ini maju? Sudah di-share ke grup kan? Jadi sudah ya. Berarti harusnya tahu ya. Mungkin nggak masuk aja. Berarti nanti yang regular transfer berarti lengkapnya 57 ini di saya. Berarti kalau 56 berarti lengkap. Oke, cukup Bapak Ibu. Oke, Bu. Tidak ada. Izin Bu bertanya yang perihal kelompok untuk yang nanti presentasi itu mulai bimbingan. Boleh dikirim, Bu. Oh, Dikirim dulu, nanti kalau saya sempat buka saya baca, Bu. Minggu depan kan sudah presentasi, berarti semoga sebelum minggu depan harusnya sudah saya koreksi. Mohon maaf, ini kerjaannya lagi baik, banyak Bu. yang sudah kirim-kirim file, saya belum baca. Yang sudah konsul itu malah yang punya kita kerja kok. Luar Oh, biasa, majunya masih 2 minggu lagi padahal ya. baik, Bu. Terima kasih. Ya, boleh konsul sekarang nggak apa-apa. Mohon maaf ya, Bu, ini sudah mulai ada yang mengganggu. Oke. Cukup Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Ya, kalau cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat istirahat. Semoga bermanfaat materi hari ini. Saya izin keluar dari ruang Zoom ya Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, Makasih. saya izin keluar nggih. Ya, sama-sama. Selamat malam. Ah. Jam berapa lagi nih? Setengah 8, Mbak. Oke.